Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq wal yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga dengan limpahan rahmat, nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai talabul ilmi, yang menuntut ilmu dari dalam buayan sebagai yang lahat. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dengan susah payah dalam mengorbankan keluarga, jiwa dan hartanya demi menegakkan kalimah la ilaha illallah di atas dunia muka bumi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yaitu ayat yang ke-7, yaitu surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Sebelum saya membahas tafsirannya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurul ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Artian dari ayat ini adalah al-hajju ashhurul ma'lumat. Musim haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafat, berkata maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Segala yang baik itu yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadin taqwa. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya ulil albab, dan bertakwalah. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Dari ayat ini dapat kita ambil tafsirannya bahwa ayat ini terdapat beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 Zulhijjah, ditambah malam ke-10, malam Idul Adha. 2 bulan 10 hari di Arafah. Tapi ada yang sudah ditentukan waktunya, seperti wukuf di Arafah.
Tidak boleh sebelum 9 Zulhijjah. Tidak boleh sebelum terbit fajar. Hormati kesucian bulan tersebut, tidak berperang dan dosa lainnya. Nah, dari bulan-bulan telah dimaklumi ini, kita diperintahkan untuk menjauhi segala perbuatan yang tidak menghormati kesucian bulan-bulan tersebut, seperti berperang, dosa-dosa lain, berzina, dan lain sebagainya. Mulai berniat haji, persiapan, dan seterusnya. Ayat ini juga menjelaskan dari bagaimana cara kita melakukan haji, mulai dari niat, persiapan, dan seterusnya. Dilarang atau jarang melakukan yang bertentangan dengan substansi haji. Rafat, bersetubuh, bercumbu. Nah, yang bertentangan dengan substansi haji seperti rafat, bersetubuh, dan bercumbu. Fasik, ucapan dan perbuatan melanggar norma susila dan agama. Jidal, yaitu perbantahan yang mengakibatkan permusuhan, perselisihan, dan perpecahan. Allah mengetahui setiap kebaikan yang dikerjakan. Berbekal materi, mental, rohani, spiritual, ilmu pengetahuan. Bekal terbaik adalah takwa. Bekal yang didasari takwa. Nah, jadi dalam ibadah haji kita harus mempersiapkan segala kebutuhan kita atau bekal untuk selama kita melaksanakan ibadah haji, baik itu mulai dari bekal takwa, bekal makanan, dan lain sebagainya. Yang mana bekal yang terbaik adalah takwa, bekal yang didasari dengan takwa. Nah, apapun bekal yang kita bawa, tetap yang terbaik itu adalah takwa. Nah, ulul albab, maksud dari ulul albab ini adalah orang yang memiliki akal sehat. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah orang yang diberikan oleh Allah akal, maka seharusnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki akal murni, tidak diselubungi kulit, yaitu ide yang dapat melahirkan kekacauan berpikir. Mereka yang tidak lagi terbelenggu nafsu kebinatangan atau dikuasai ajaran unsur debi atau tanah. Bergegas berduyun ke Arafah, yaitu setelah maghrib menuju Muzdalifah. Nah, dari rangkaian ibadah haji itu ada kita melakukan wukuf, tawaf, sa'i, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, dan lain sebagainya. Kemudian kita berzikir. Setelah kita maghrib menuju Muzdalifah, kita diperintahkan untuk berzikir di Masy'aril Haram, bukti Quzah di Muzdalifah, menunjukkan 2 persinggahan untuk banyak berzikir. Wukuf di Arafah siang atau zuhur sampai malam. Nah, dari ayat ini saya perintahkan dijelaskan kepada kita beberapa bulan, yaitu yang harus kita hormati kesuciannya, seperti bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 Zulhijjah, ditambah lagi malam yang ke-10-nya, yaitu malam Idul Adha. Dan 2 bulan 10 hari, tetapi ada yang sudah ditentukan waktunya. Nah, dari 2 bulan 10 hari ini ada bulannya sudah ditentukan waktunya, seperti wukuf di Arafah. Maka tidak boleh sebelum 9 Zulhijjah. Tidak boleh sebelum terbit fajar. Dan kita harus menghormati kesucian bulan-bulan tersebut. Bagaimana cara kita menghormati kesucian bulan-bulan tersebut? Artinya dengan cara kita tidak melakukan perang di bulan tersebut. Di bulan tersebut kita melakukan dosa-dosa besar, kita tidak melakukan maksiat, dan hal-hal yang mana yang kita lakukan itu tidak menghormati kesucian bulan-bulan tersebut. Nah, selanjutnya dalam bulan itu, nah dalam ayat ini terdapat faman farada fihinal hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala, yang mana artinya yaitu maka janganlah dia siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafat, berbuat maksiat, bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Nah, apabila kita dalam melaksanakan ibadah haji, maka kita diperintahkan untuk khusyuk dalam melaksanakan ibadah dan melaksanakan segala rangkaian wajib rukun-rukun ibadah haji.
Maka kita diperintahkan untuk meninggalkan segala larangan-larangan di dalam ibadah haji, seperti rafat, itu berkata jorok, berkata hal-hal yang dapat merusak ibadah kita, dan kita dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat seperti bersetubuh, bersumbu, dan lain sebagainya, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Nah, dan kita diperintahkan untuk melakukan segala amal perbuatan kita selama melakukan ibadah haji itu adalah kita melakukan hal-hal yang baik, karena apapun yang akan kita lakukan, Allah itu mengetahui baik yang buruk kita lakukan, yang baik kita lakukan, walaupun manusia tidak mengetahuinya, namun Allah mengetahui. Maka oleh karena itu hendaklah kita melakukan perbuatan yang baik-baik selama melakukan ibadah haji, karena apapun amal baik yang kita lakukan, Allah itu mengetahui, dan hendaklah kita banyak selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempersiapkan membawa bekal, dan bekal yang paling baik dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Selanjutnya di ayat berikutnya, laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum, itu bukanlah suatu dosa bagimu jika kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Nah, apabila kita mencari ridhaan Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa sedikit pun bagi kita. Bagi itu yang baik-baik kita lakukan, kita cari, maka tidak ada dosa sedikit pun bagi kita. Fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Dan apabila kalian bertolak dari Arafah, dari wukuf di Arafah, maka hendaklah engkau perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Masy'aril Haram. Fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Fadhkuruhu kama hadakum. Maka berzikirlah seperti mana yang telah ditunjuk kepadamu, wa in kuntum min qablihi, mana engkau seperti sebelumnya laminad dhalin, yang tersesat. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi dua ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 ini telah memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan menghormati kesucian bulan-bulan yang telah ditetapkan seperti bulan Zulqa'dah, Syawal, dan 9 Zulhijjah, ditambah malam 10. Nah, adapun kaitannya dengan, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim hendaklah kita melaksanakan segala ibadah. Melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan dalam ayat ini. Kita melakukan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Apabila kita melaksanakan ibadah haji, hendaklah kita menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang merusak ibadah haji kita, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan substansi haji, perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Hormatilah kesucian bulan tersebut, tidaklah berperang dan melakukan dosa-dosa lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada segala kesalahan. Semoga apa yang saya dapatkan dapat jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.